Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farnazmi, mahasiswa semester 2 dari Universitas Muhammadiyah Riau dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen. Ingin menjelaskan resum dari pertemuan 9 sampai 15 dan studi kasus dengan mata kuliah pengantar manajemen dan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan yang pertama adalah resum pertemuan 9 sampai 15. Yang pertama adalah pertemuan 19, yaitu kemampuan antar pribadi. Kemampuan antar pribadi atau interpersonal skill meliputi komunikasi, kerja sama tim, empati, kepemimpinan, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam organisasi, kemampuan ini penting agar setiap anggota dapat bekerja secara efektif dan menjaga keharmonisan hubungan kerja dan mencapai tujuan bersama. Lalu ada pertemuan ke-10, yaitu inovasi dan perubahan organisasi. Inovasi adalah penciptaan ide atau solusi baru yang memberikan nilai inovasi tambah. Sementara itu, perubahan organisasi terjadi saat perusahaan melakukan penyesuaian terhadap struktur, budaya, atau proses untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah. Sebagai contoh adalah transformasi digital Bank BRI. Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar Indonesia melakukan transformasi digital besar-besaran untuk menyesuaikan diri dengan tren teknologi finansial. Mereka mengembangkan aplikasi Brimo untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi digital. Perubahan ini juga memudahkan nasabah melakukan transaksi digital. Perubahan ini juga disertai pelatihan karyawan dan penyesuaian budaya kerja. Manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kepuasan nasabah. Tantangannya adalah resistensi dari sebagian karyawan, biaya investasi teknologi, dan kebutuhan edukasi masyarakat. Lalu ada pertemuan 11, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Ada yang pertama yaitu manajemen pemasaran, mengelola strategi pemasaran, produk, harga, promosi, distribusi, agar mampu menarik pelanggan. Lalu yang kedua adalah manajemen keuangan, yaitu merencanakan dan mengontrol keuangan perusahaan, termasuk penganggaran dan investasi. Lalu yang ketiga adalah fokus pada pengelolaan karyawan, mulai dari perekrutan, pelatihan, penilaian kerja, hingga pengembangan karir. Lalu ada manajemen operasi, yaitu mengatur proses produksi dan pelayanan agar efisien, berkualitas, dan mampu memenuhi permintaan pasar. Lalu yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk bertindak dalam mencapai tujuan dalam manajemen. Motivasi dapat diberikan melalui gaji, penghargaan, pengembangan karir, hingga kondisi kerja yang nyaman. Teori motivasi yang dikenal antara lain adalah yang pertama adalah teori Maslow, hierarki kebutuhan atau dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Lalu yang kedua adalah Herzberg, yaitu faktor motivator, yaitu prestasi dan pengakuan, dan faktor higienis seperti gaji dan kondisi kerja. Lalu yang ketiga adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan dalam mengelola usaha secara kreatif dan inovatif. Seorang wirausahaan harus berani mengambil risiko dan mampu membaca peluang pasar. Contohnya, bisnis kuliner online, jasa digital marketing, usaha thrift, dan sebagainya. Lalu yang ke-14 adalah dinamika kelompok dan manajemen risiko. Yang pertama adalah dinamika kelompok, yaitu proses sosial yang terjadi di dalam kelompok kerja, termasuk membutuhkan tim, pembagian peran, komunikasi, dan penyelesaian konflik. Lalu ada manajemen risiko, proses identifikasi, analisis, dan penanggulangan risiko yang dapat mengganggu kegiatan bisnis, baik dari segi keuangan, operasional, maupun reputasi. Yaitu ada pertemuan ke-15, yaitu teknologi informasi dan manajemen risiko. Teknologi informasi atau TI mendukung kegiatan manajerial melalui sistem informasi, basis data, dan alat analisis. Organisasi menggunakan TI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan pengambilan keputusan. Namun, risiko TI seperti peretasan, kehilangan data, dan kesalahan sistem perlu dikelola dengan keamanan siber dan kebijakan privasi yang ketat. Baik, selanjutnya adalah ke bagian studi kasus, yaitu adalah studi kasus motivasi, yaitu karyawan yang kehilangan semangat. Nah, yang pertama adalah berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan apa masalah Bapak Didu terjadi? Nah, masalah Bapak Didu berada pada dua level kebutuhan yang lebih tinggi dalam hierarki Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan penghargaan atau esteem needs, yaitu Bapak Didu merasa tidak dihargai atas kontribusinya. Ia tidak mendapatkan pengakuan atau umpan balik atas kerjasamanya.
Lalu yang kedua adalah aktualisasi diri atau self-actualization, yaitu ia tidak melihat adanya peluang promosi atau perkembangan karir, sehingga merasa tidak ada ruang untuk berkembang lebih jauh. Dengan kata lain, kebutuhan dasar seperti fisiologis dan keamanan kemungkinan besar sudah terpenuhi, tetapi kebutuhan psikologis dan pertumbuhan belum. Lalu yang kedua adalah bagaimana teori dua faktor Herzberg menjelaskan kondisi ini. Menurut teori dua faktor Herzberg, ada dua jenis faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama adalah faktor motivator, yaitu memicu kepuasan kerja. Di antaranya adalah prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, lalu pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu yang kedua adalah faktor higienis atau hygiene factors. Jika tidak ada, menyebabkan ketidakpuasan. Yaitu diantaranya adalah yang pertama, gaji, yang kedua, kondisi kerja, yang ketiga, hubungan dengan atasan, yang keempat, keamanan kerja, lalu yang kelima adalah kebijakan perusahaan. Kondisi Bapak Didu menunjukkan bahwa ia kehilangan motivator seperti pengakuan dan peluang promosi. Lalu yang kedua adalah ia juga tidak puas dengan faktor higienis seperti gaji yang stagnan meskipun beban kerja yang meningkat. Jadi baik faktor maupun faktor higienis dan motivator bermasalah yang menjelaskan mengapa motivasi dan kinerjanya menurun. Lalu yang ketiga adalah langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu. Manajer perlu melakukan pendekatan personal dan profesional, yaitu adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, one-on-one meeting formal, yaitu berikan ruang Bapak Didu untuk menyampaikan unek-uneknya atau keluh kesahnya secara resmi. Lalu yang kedua adalah berikan penghargaan dan pengakuan. Ucapkan terima kasih secara terbuka, beri apresiasi atas kontribusi masa lalunya. Lalu yang ketiga adalah tinjau beban kerja dan kompensasi, yaitu evaluasi apakah beban kerja sepadan dengan gaji dan tanggung jawabnya. Lalu yang keempat adalah buat rencana pengembangan karir, yaitu tawarkan pelatihan, coaching, atau kesempatan untuk promosi jangka menengah. Lalu yang kelima adalah libatkan Bapak Didu dalam pengambilan keputusan tim. Ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan kembali. 4. Jika Anda adalah manajer SDM, apakah strategi jangka pendek dan jangka panjang bisa diterapkan? Ini ada dua. Yang pertama adalah strategi jangka pendek, yaitu pertama, berikan insentif non-finansial seperti piagam penghargaan atau public appreciation. Yang kedua adalah jalankan program feedback berkala. Lalu yang ketiga adalah buat suasana kerja yang lebih kolaboratif dan terbuka. Lalu untuk strategi jangka panjangnya ada 3. Yang pertama, buat program pengembangan karir dan jalur promosi yang transparan. Lalu yang kedua adalah tinjau ulang sistem penilaian kerja dan kompensasi. Lalu yang ketiga adalah bangun budaya kerja yang menghargai kontribusi semua level karyawan. Lalu yang kelima adalah bagaimana teori ekspektansi Fromm dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Teori ekspektansi Fromm menyatakan bahwa motivasi seseorang tergantung pada 3 hal, yaitu yang pertama ekspektansi, yaitu harapan, keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik. Lalu yang kedua adalah instrumentality atau hubungan, keyakinan bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan. Lalu yang ketiga adalah valence atau nilai, seberapa penting atau menarik imbalan itu bagi individu. Penerapan pada kasus Bapak Didu ada 3. Yang pertama adalah ekspektasinya rendah karena ia merasa usahanya tidak berbuah hasil. Lalu yang kedua adalah instrumentality-nya juga rendah karena meski kerja keras tidak ada promosi atau gaji tambahan. Lalu yang ketiga adalah valence pun menurun karena imbalan yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau nilai personal. Solusinya adalah yang pertama, pastikan ada hubungan jelas antara kinerja dan penghargaan. Lalu yang kedua adalah tingkatkan komunikasi mengenai tujuan kerja, standar evaluasi, dan manfaat yang bisa diraih. Lalu yang ketiga adalah buat imbalan lebih personal dan bermakna, bukan hanya berbentuk uang. Jadi kesimpulan singkatnya adalah masalah motivasi Bapak Didu adalah gabungan dari kurangnya penghargaan, tidak ada prospek pengembangan, dan kompensasi yang tidak setimpal. Pendekatan yang terintegrasi dari teori Maslow, Herzberg, dan Fromm menyarankan perlunya tindakan segera, baik dalam bentuk apresiasi, peluang berkembang, dan peningkatan komunikasi agar semangat kerjanya kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.